Woi, siapa tuh? Ini. Ya itu. Firman Tuhan. Alkitab. Iya, Alkitab. Alkitab ya Alkitab, bukan firman Tuhan. Loh, kenapa? Ya lihat aja itu dalamnya ada perkataan iblis, perkataan siapa lagi tahu. Berarti nggak semuanya firman Tuhan. Benar juga. Terus emangnya tuh kita pengen nulis siapa? Banyak. Ya siapa? Banyak. Ya manusia kan yang nulis. Iya manusia. Terus kalau penulisnya tuh nulisnya salah gimana? Yang ditulis nggak sesuai sama yang Tuhan sampaikan ke dia. Terus kalau dia nulisnya sembarangan, asal-asalan aja semuanya dia gimana? Bener juga, berarti nggak bisa dipercaya kan? Bener juga. Nah makanya baca Alkitab tuh ya nggak usah dipercaya banget lah. Terus juga jadi orang Kristen ya nggak usah Kristen banget lah. Bener juga. Di sini woi, di depan. Coba tuh lihat laptop di meja. Loh, ini laptop siapa? Buka aja dulu. Nah, enak tuh. Nah, coba. Oke guys, jadi kali ini kita bakal bahas tentang inspirasi dan inerransi dalam Alkitab. Tapi pertama kita bakal bahas dulu nih. Apakah Alkitab itu bisa disebut firman Tuhan? Kalau kita melihat kalimat-kalimat langsung yang diucapkan oleh Tuhan seperti ini, mungkin kita bakal langsung tahu kalau itu firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat perkataan-perkataan seperti ini, apa kita masih bisa bilang kalau itu firman Tuhan? Jawabannya bisa. Karena apa yang Tuhan tulis di Alkitab adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia. Bentar. Kayaknya ada yang salah. Bukan Tuhan yang tulis, tapi manusia. Alkitab adalah kitab yang ditulis oleh manusia dan ditulis juga dalam bahasa manusia sehingga manusia dapat mengerti. Manusia atau penulis-penulis ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Penulis-penulis ini nggak sembarangan nulis semaunya mereka, karena Tuhan juga ikut campur dalam penulisan ini. Tuhan menginspirasi penulis-penulis Alkitab. Sehingga ketika penulis-penulis ini berpikir apa yang mau ditulis dalam Alkitab ini, itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, jadinya apa yang tertulis dalam Alkitab ini hanya apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bukan pengalaman pribadinya penulis. Walaupun memang ada cerita-cerita sejarah tentang suatu tokoh dan juga ada hal yang dialami oleh penulisnya di situ. Tapi Tuhan memilih cerita itu untuk menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan. Tapi jangan salah paham dulu nih. Tuhan itu menginspirasi, bukan mendikte seperti guru yang sedang mengajarkan bahasa kepada anak kecil. Tuhan gak pakai manusia menjadi seperti robot. Makanya kita bisa lihat tuh, tetap ada ciri khas kepenulisan penulis-penulis itu sendiri. Dan kita juga bisa ngelihat ada budaya manusia atau cara pandangnya penulis itu. Ingat ya, Tuhan menginspirasi, bukan mendikte seperti guru yang sedang mengajarkan bahasa kepada anak kecil. Ngomong doang nih orang, gak ada buktinya. Nonton dulu makanya, ini belum selesai. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Frasa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini menunjukkan bahwa Alkitab, tulisan-tulisan dalam Alkitab ini bersumber dari Allah. Dan dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nubuat-nubuat atau firman-firman yang ditulis itu gak ditulis sesuai kemauan penulisnya sendiri, tapi yang ditulis itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin tulis. Yang Tuhan gak ingin tulis di situ ya gak ditulis sama penulis itu. Jadi Alkitab itu ya benar dan akurat, gak dibuat-buat sama penulisnya sendiri. Ya oke. Tapi kok dalam Alkitab masih ada kontradiksi gitu ya? Terus masa Alkitab kontradiksi sama sains? Kan udah jelas bumi itu bulat. Kenapa Alkitab bilang bumi itu datar? Harusnya kan kalau Alkitab yang bersumber dari Allah harusnya nggak ada kontradiksi atau kesalahan gitu. Ya makanya nonton dulu sampai selesai. Ini belum selesai, tonton dulu sampai selesai. Ya betul. Jika Alkitab itu bersumber dari Allah, seharusnya tidak ada kontradiksi atau kesalahan. Dan ya menurut bukti-bukti yang ada sampai sekarang ini betul jika bumi itu bentuknya bulat. Dan ketika Alkitab seakan-akan berkata bahwa bentuk bumi itu datar, Alkitab tidak sedang menyampaikan fakta sains. Itu adalah pandangan atau budaya manusia di zaman itu. Alkitab bukan buku sains. Tujuannya bukan untuk menyampaikan fakta sains seperti bagaimana bentuk bumi itu, tetapi tujuannya itu supaya manusia mengenal Allah dan manusia tahu bagaimana cara hidup yang Allah kehendaki. Mengenai pernyataan bahwa ada kontradiksi dalam Alkitab, itu tidak bisa dibilang benar. Tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Mana mungkin Allah yang sama yang menginspirasi semua penulis-penulis Alkitab mengajarkan hal yang berlawanan dengan pengajarannya itu sendiri. Lalu mengenai perbedaan rincian dalam fakta sejarah yang ditulis dalam Alkitab, itu dikarenakan fakta sejarah dalam Alkitab itu ditulis sesuai dengan kesaksian saksi mata. Fakta sejarah itu benar terjadi dan kemudian dicatat sesuai dengan kesaksian saksi mata. Tidak ada yang salah dengan kepenulisan yang seperti itu. Makanya kita perlu memahami apa tujuan dari fakta sejarah itu ditulis. Fakta sejarah itu ditulis untuk tujuan tertentu. Fakta sejarah tidak ditulis hanya untuk menyampaikan fakta sejarah itu saja. Dan ketika kita menemukan kontradiksi pengajaran dalam Alkitab, mungkin kita cenderung untuk menyalahkan penulis atau Alkitab itu sendiri. Tapi apa benar kesalahannya di sana? Atau jangan-jangan kita yang salah memahami Alkitab itu? Iya juga ya. Apa jangan-jangan selama ini emang kita yang salah memahami Alkitab? Udah ngerti kan sekarang kalau Alkitab itu bisa dipercaya sebagai sumber pengajaran iman Kristen. Udah ngerti kan? Ngerti kan? Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Ini baca Alkitab. Benar juga.